Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat serta menyaksikan bagaimana para apologet Kristen akan membantah dan juga mematahkan setiap argumentasi dan data-data yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Tsuma ini terus berkuar-kuar tentang iman kekristenan yang tidak dia imani. Bahkan juga dia banyak menjelaskan tentang ayat Alkitab yang dijadikan untuk sarana atau alat untuk menyerang iman kekristenan yang dia sendiri tidak mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari ayat Alkitab yang dia pakai atau dia gunakan untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilahkan untuk kita bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya melalui video ini kita semua boleh dicerdaskan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selesaikan dulu itu si mual. Nah, silakan Bang. Gimana? Ya nih, maksudnya gini, saya ulangin Bang ya. Sorry ya. Siapa bisa memastikan atau kembali ke diri kita juga ya. Siapa bisa memastikan bahwa ruh, bukan roh ya Bapak saya, ruh. Karena manusia itu punya roh atau binatang juga dia punya napas atau napas kehidupan, punya. Nah, siapa yang bisa memastikan binatang atau hewan itu ke bawah atau ke atas? Sebaliknya juga manusia ke atas apa ke bawah. Dan sebaliknya juga saya. Nah, karena pada dasarnya satu hakikat Allah itu adalah Esa, satu. Dan kalau saya pelajarin juga di mana aja bahwa napas yang ditiupkan, ruh yang ditiupkan berarti dia kembali kepada yang meniupkan. Nah, sekarang kalau saya ini ibaratnya siapa yang bisa memastikan di bawah kolong langit ini roh binatang atau hewan ke bawah atau ke atas, sebaliknya juga manusia ke bawah atau ke atas. Ini sama udah itu aja. Udah 4 kali ke bawah ke atas ini. Iya. Saya jawab ya. Al-Quran menjelaskan sangat jelas kepada kami umat Islam bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kami alladzina idza asabathum musibah. Ada penekanan di sini. Apa itu? Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu? Sesungguhnya apa yang bersumber dari Allah semuanya akan kembali kepada Allah. Itu dalil. Terus ada lagi. Sebelum saya balik nanya. Coba ulang Bang. Sorry. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, kalau begitu berarti kembali kepada hakikat dia semula. Yang ngapain kita ribut berarti Bang masalah agama itu doang. Karena semua nggak ada yang memastikan bahwa ini ke sana, ini ke sini kan? Karena pada dasarnya Mual, bentar. Nggak ada yang ribut dari tadi, Mual. Dari tadi itu kita diskusi. Kalau ribut nggak di sini, di pasar Bodarni itu yang ribut. Jangan kayak gitu. maksudnya membahas mencari kebenaran masing-masing karena namanya kebenaran itu kan masalahnya Anda harus memahami kembali kepada Allah itu ada dua hal. Allah menyediakan tempat bagi makhluknya. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Itu dulu. Jangan Anda senang kembali ke Allah itu artinya berjoget-joget bersama Allah, enggak. Kembali kepada Allah, kembali ke tempat hakikat pencipta. Hakikat pencipta menyediakan dua tempat. Apa itu neraka dan juga surga? Anda mau kemana sekarang? Anda menyembah kepada selain daripada Allah, kemana kembalinya? Baca Matius 7, 21 sampai 23. Matius 13 nomor 50. Anda baca itu. Kemana perginya orang-orang yang kemudian memanggil Tuhan kepada sesamanya manusia? Neraka. Terus? Sorry Bang, sedikit Bang. Masalah Allah itu kan, Allah itu dia roh. Maksudnya memang tidak ada yang bisa menjangkau. Sama sekali, kalau enggak coba siapa yang bisa memastikan bahwa Allah itu udah pernah dilihat atau disentuh, nggak bisa kan? Di Kristen ada Bang dalilnya. Filipi 1, Filipi 2, nomor 6 sampai 8. Tuhannya bisa dibunuh. Tuhannya Kristen itu menjadi manusia dan rendah dari manusia, bahkan taat sampai mati. Itulah Tuhan yang Kristen.
yang bisa Bukan. dilihat, bisa dibunuh. Itulah Tuhannya Kristen. Kenapa Anda ragu? Roh itu nggak bisa mati, Bang. Nggak bisa. Bagaimana ceritanya? Ruh yang datang kemudian, baca Filipi 1, Filipi 2 baca. Yang datang sebagai manusia itu Tuhan Anda yang roh itu. Tuhan Anda yang roh mati itu. itu kan, Bang, kedagingan, daging yang Yang kembali mati ke tanah. itu adalah Tuhan Anda, bukan cuma daging. Baca Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu adalah Tuhan Anda yang menciptakan langit dan bumi itu yang menjadi manusia. Baca, itu dalil. Memang secara logika Anda, akal Anda itu berkesesuaian dengan konsep Islam. Tapi kitab Anda bertentangan dengan konsep akal. Makanya yang Anda uraikan ini adalah konsep akal bertentangan dengan kitab saudara. Baca Kolose 2 nomor 9. Bukan, maksud saya roh itu bisa mati nggak? Roh itu tidak bisa mati memang. Ya udah kalau gitu, Bang. Terus, apakah Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Sementara Tuhan Anda yang roh itu tidak mempertahankan kerohaniannya, melainkan menjadi sama seperti manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib. Siapa yang menjadi manusia? Ya roh itu. Roh yang tadi adalah roh, melemparkan kekosongannya, melemparkan kerohaniannya, mengosongkan dirinya, mengambil makhluk manusia, yaitu Yesus. Tidak ada lagi roh di dalam agama Anda. Kalau Anda jujur, tidak ada lagi Tuhan roh, karena Tuhan roh sudah menjelma menjadi manusia. Baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Penegasannya baca Kolose 2 nomor 9. Jasad Yesus itu adalah jelmaan kerohanian ilahi. Tuh. Jangan Anda lari. Jangan lari ke Islam. Ya. Jangan lari ke Islam. Enggak, sebenarnya gini. Tadi kan saya bertanya dari awal, siapa yang bisa memastikan Anda atau saya atau hewan atau binatang sekalipun kemana ruhnya kembali kepada hakikat yang semula. Karena pada dasarnya Allah itu adalah ruh. Nah, semua makhluk yang bergerak mempunyai ruh. Dan saya cuman hanya memperjelas, bukan saya berdebat. Maksudnya saya itu bahwasannya roh itu tidak bisa mati karena roh. Kalau mati berarti tidak ada pertanggungjawaban. Kalau nggak ada kan roh, kedagingan yang mati. Contoh saya meninggal, bahwa kedagingan saya yang meninggal, roh saya harus saya pertanggungjawabkan bagaimana semasa saya hidup. Itu. Iya. Nah, roh Anda ditanya, kenapa kamu mengantar jasadnya si Mual menyembah manusia? Apa jawaban rohmu? Bentar. Bang. Habis ini giliran Bu Darni ya. Gimana tadi Bang? Sorry Bang. Gimana Bang? Kalau rohmu nanti kembali kepada Tuhan ditanya, wahai roh, kenapa kamu membawa jasmaninya saudara Mual menyembah kepada manusia bernama Yesus? Apa jawaban saudara? Saya belum masuk sampai ke dalam itu Bang, karena begini, saya aja kan tadi saya makanya bertanya, siapa yang bisa memastikan bahwa roh itu ke atas atau ke bawah, atau saya aja saya nggak tahu. Kalau pengajaran mau setingkat apapun ilmunya, surga indah tapi tidak mau duluan. Siapa yang mau duluan ke surga? Ayo, nggak mau kan? Malah sakit aja disembuhkan kan? Jadi kalau saya bilang bahwa Allah itu atau bertuhan itu ya, saya kepada saya diri sendiri dulu ya, atau kepada umumnya, hanya saya bilang itu berfantasi, namun sebenarnya tidak mengenal Allah itu siapa. Kalau kita mengenal Allah itu siapa? saja yang tidak mengenal, kami mengenal Tuhan kami. Iya. Kalau kita mengenal Allah atau Tuhan itu, kita itu pasti ada cerminan bahwa hakikat Allah ada pada diri kita. Cerminan bagaimana, seperti apa Tuhan itu atau seperti apa Allah itu. Aduh, masa disuruh Bang Zuma niru Tuhan? Ya nggak mungkin lah. Ada aja Mual ini. cerminan bagi orang yang dekat sama Enggak, kenapa Anda Tuhan itu, meninggalkan atau orang yang mengenal. Kenapa Karena Anda meninggalkan hakikat kekristenan dengan bercerita tentang ini Tuhan? Tuhan itu tak nampak, Tuhan itu. Di agama Anda kan sudah jelas Tuhan Anda itu Yesus. Manusia, bukan cuma nampak, dibunuh oleh makhluk, itu Tuhan Anda. Kenapa Anda bercerita tentang Tuhannya Islam yang dikatakan laisa kamitslihi syai'? Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kenapa? Kenapa lagi? Yesus itu, saya luruskan sedikit Bang ya, pemahaman saya ya. Kalau Yesus itu hanyalah teladan. Bukan Tuhan. Pengajaran yang dibawa. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Nah itu dia. Terus kenapa Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa digambarkan, Tuhan itu tidak bisa dilihat? Lah, Yesus nggak? Siapa Yesus? Kan Tuhan. Bukan cuma tidak bisa dilihat, tapi bisa dibunuh. Itulah Tuhan Kristen. Jangan lagi Anda ngambil konsep Tuhannya Islam. Tuhan itu tak bisa dilihat. Itu konsep Islam itu. Tuhan Anda bisa dilihat bahkan dibunuh. Yesus Tuhan Anda. Sekali mematikan akal, matikan akal. Jangan pernah dihidupkan akal Anda itu. Karena kapan Anda menghidupkan akal Anda, maka Anda akan lari kepada sesuatu yang menggelikan. Apa itu? Yesus Tuhan 100% dan Yesus Tuhan dan Yesus manusia 100%. Menggelikan, bahkan menjijikkan. Kenapa? Akal Anda pakai, kemudian iman Anda dituntut untuk jangan pakai akal.
Iya, aku juga bisa bilang itu. Aku jualan daging 2 natur nih. Nah itu dia, makanya pasti larinya ke situ ujung-ujungnya. Inilah Kristen anehnya. Udah ya. Sekarang giliran Bu Darni. Bu Darni. Nah, sekarang gini Bu Darni. Bu Darni. Sabar saudara Mual. Bu Darni dulu. Ketika Yesus ditanyai oleh orang yang sesamanya, orang sesaman loh ya, bukan orang Advent, bukan Protestan, bukan Kristen, bukan non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Ditanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, apa syaratnya menurut Yesus? Turutilah segala perintah Allah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu, Bu. Kata orang itu kepada Yesus, perintah apakah? Yang manakah perintah itu, wahai Yesus? Yang pertama, dengarkan. Yang pertama, jangan membunuh. Untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu, wahai Yesus? Jangan membunuh. Kira-kira Kristen lolos enggak di sini, Bu? Jangan membunuh. Ya. Sementara Kristen itu adalah agama yang ditopang oleh pondasi pembunuhan terhadap Yesus. Ini perintahnya nih. Jangan membunuh. Kristen lolos nggak di sini? Oke, udah ya, jawab. Silakan. Nah, jangan membunuh. Ya, betul, lolos. Kalau memang manusia di dalam hidupnya tidak membunuh, Yesus dibunuh. Lolos. Tetapi Yesus kalau Yesus bisa nggak dibunuh? Menurut Yesus dalam perintah Tuhan ini, ada nggak perintahnya membolehkan Yesus dibunuh? Ya, silakan. Ya. Ada nggak perintah? Aku dulu. Ya, silakan. Aku 2 menit. Kisi-kisinya. Ada nggak perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Silakan. Stop. Udah. Gini Bang Juma, kalau masalah membunuh Yesus itu sudah nubuatan para nabi. Makanya kan saya bilang sama kalian. Tunggu dulu. Makanya Bang Juma, saya bilang sama kalian, nggak ada kitab Yesaya dan kitab Mazmur di Al-Quran. Makanya nggak ada di situ ayat kitab Yesaya itu dan Mazmur, karena disitulah dinubuatkan tentang penyaliban dan penderitaan Yesus. Nah, makanya dikatakan Bang Zuma di-report. Bentar Bu Dani, nanti sambung Bu Dani. Bang Zuma di-report biar tukar aku dulu. Siapa Bu Dani, fokus di pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan Bang Zuma itu kan begini. Gimana bantuin mereka aduh. Iya, inilah kalian, aku pengen bantuin kalian loh. Jadi gini ya, kata Bang Zuma itu, Bu Dani itu bertanyanya itu yang ditanya Bang Zuma itu, kalau seandainya di Taurat itu dilarang membunuh, jangan membunuh, kan begitu. Nah, bagaimana dengan Yesus itu, boleh nggak dibunuh? Kalau pembunuhan terhadap Yesus yang direncanakan oleh Papa itu termasuk pembunuhan berencana atau sesuatu yang dibolehkan dalam hukum Taurat, itu maksud Bang Zuma? Iya kan udah aku jawab. Tunggu dulu, aku dulu siap 2 menit. Makanya kami di dalam Kristen itu sudah ada tertulis di dalam Alkitab nubuatan para nabi. Sudah dinubuatkan nabi-nabi ribuan yang tahun. Bukan boleh, itu memang sudah nubuatan. Beda. Kalau saya sekarang membunuh sesama manusia, tentu aku masuk neraka. Kalau penyaliban Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya dan Mazmur. Berarti gini, Bapak telah merencanakan pembunuhan, baru setelah rencana itu dibuat, besoknya baru dibuat aturan bahwa membunuh ternyata tidak boleh. Pintar juga Bapak ya. Dia buat aturan membunuh itu sebelum aturan dibuat. Iya. Makanya Umi Rifa di dalam dokter, makanya di dalam Al-Qur'an ditulis. Iya. Aku mau begini jawabnya nanti kalau Bang Zuma ada masuk. Kayak gitu cara jawabnya Bu Dani. Nanti kan Bang Zuma masuk nih. Bilang sama Bang Zuma. Jadi aturan itu dibuat sebelum rencana Yesus dibunuh sudah dibuat sebelum aturannya dibuat. Gitu jawabnya sama Bang Zuma. Nggak bisa. Kami nggak bisa ikutin aturan kalian. Ini aturan ajaran iman Kristen. Aku lagi belajar Bu Dani biar bisa melanjutkan Bang Zuma gitu loh. Bentar mual. Ini menarik ini Bu Darni nih. Bentar mual. Dari tadi Bang Zuma itu sebenarnya begini, tadi itu sebenarnya ayat itu kalau dihitung bukan seperti itu. Bentar. Biarkan Bang Zuma dengan Bu Darni dulu selesai. Kenapa? Karena dari tadi dari tadi nggak ada niat mau berdebat dengan Bang Zuma. Kalau Bu Darni dia menjawab, biarkanlah Bu Darni mewakili Kristen dulu. Kau kalau memang mau menjawab, kau bawa dalilnya, kau serang Bang Zuma argumennya, kayak gitu caranya. Dari tadi kau curhat. Namanya diskusi harus debat. Iya, kita kan diskusi. Oke lah. Bu Darni lagi ajarkan Bang Zuma yang tadi itu. Cepatlah Bu Darni. Nggak sabar aku pengen lihat Bang Zuma konsep. Udah, jadi iman kami teman-teman. Makanya di dalam mananya, jangan dulu bicara semua, nanti nggak dengar. Satu-satu lah. Danilah dulu. Lanjut Bu Dani, hajar. Ya. Lihat di Mazmur ini. Banyak kali ayat yang menulis tentang penderitaan Yesus. Mazmur 24, 34, 35, 40. Banyak sekali, ada ratusan ayat. Coba Al-Quran kalian. Adakah ditulis Mazmur?
Adakah ditulis Yesaya? Itu Bang Zuma bilang tadi Budani memang yang di tadi situ. itu. Ya, itu jawaban orang Kristen. Jawaban orang Kristen memang disitulah dijawab kenapa Yesus dibunuh, kenapa Yesus disalib. Sudah nubuatan para nabi. Itu sudah dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Kalau sekarang manusia kalau membunuh ya tentu masuk neraka dong. Kayak aku lah, aku bunuh Umi Ripa, aku bunuh Bang Juma, ya masuk neraka lah aku. Kan sudah ada ayatnya hukum ke-6, jangan membunuh. Kalau katanya sekarang harus kuturuti jangan membunuh. Berbeda dengan penyaliban Yesus. Itu memang harus digenapi, itu memang harus dijalankan kan karena sudah dinubuatkan, sudah ada nubuatan para nabi gitu say. Gitu Bang jawabannya Bang. Jadi Yesus itu sudah dulu Bang direncanakan baru ayat dibuat. Lanjut Bang. Iya, baik. Teman-teman Kristen di bawah enggak usah main lapor-lapor ya. Jadi gini, Bu Darni, kalau Anda mengambil kitabnya Yahudi, mereka adalah ahli Taurat. Bu Darni bukan ahli Taurat. Mereka adalah ahli kitab. Bu Darni bukan ahli kitab. Ahli tidak pernah menarasikan seperti yang Ibu narasikan. Mari kita buktikan. Para imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mereka ini para ahli Taurat ini, ahli kitab semua. Apa yang mereka lakukan? Tidak menjadikan kitab Yeremia, tidak menjadikan kitab Mazmur, tidak menjadikan kitab apapun yang dijadikan sebagai senjata orang Kristen membenarkan pembunuhan. Tetapi mereka melakukan apa? Mencari-cari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Tolong pakai nalar. Kalau nubuatan yang Anda maksud itu benar, imam-imam tidak akan menggunakan kesaksian-kesaksian palsu. Karena di dalam kitab mereka sudah ada dinubuatkan pembunuhan terhadap Yesus. 1. Matius 5 nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum mati. Ini harus dihadapkan ke mahkamah. Mereka yang mengatakan saudaranya kafir baru bisa dihukum mati. Yesus tidak pernah mengatakan itu kan? Lalu apa? Kenapa Yesus ini kemudian? Di dalam Matius 26 nomor 59 ya tadi itu yang saya katakan bahwasanya Yesus itu dihukum mati karena kesaksian-kesaksian palsu. Bu Darni belum lahir, ini sudah 2000 tahun lalu. Mereka paham Ibrani, mereka paham kitab suci, mereka mengerti daripada kitab, mereka digelari ahli kitab. Kenapa mereka kemudian melakukan kesaksian palsu? Kalau memang ada nubuatan Yesus harus mati di atas tiang salib. Itu 1, itu 2. Kemudian Bu Darni, di dalam kitab Ibu sendiri menerangkan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus mengatakan kepada orang sesamanya, turutilah segala perintah Allah. Tidak ada perintah Allah bunuh Yesus, gak ada perintah Allah untuk melakukan pembunuhan terhadap Mesias. Tidak ada perintah Allah untuk supaya membunuh orang yang tidak bersalah. Malah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Apa kesalahan Yesus rupanya? Sampai-sampai imam-imam, mahkamah semuanya melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dibuktikan karena Yesus itu tidak punya kesalahan. Demi supaya dia dibunuh, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Melanggar perintah Tuhan. Jadi Kristen tidak bisa lolos. Kenapa? Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan tempatnya di neraka. Siapa yang mengimani pelanggaran terhadap firman Tuhan adalah sebuah kebenaran, dia adalah perpanjangan tangan iblis. Coba, bagaimana Anda bisa meloloskan Yesus ini? Melalui firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan nubuatan, ahli Taurat, ahli kitab, para imam, mahkamah-mahkamah agama jauh lebih paham daripada Ibu Darni. Kenapa harus kesaksian palsu? Kenapa? Silakan. Udah, aku ya. Tadi Bang Juma bilang, Yahudi mencari kesalahan-kesalahan Yesus yang akan dihukum mati. Udah pasti Yahudi mencari-cari kesalahan Yesus. Karena apa? Karena sudah banyak pengikut-pengikut Yesus pada zaman itu. Jadi Yesus itu dihukum karena apa? Mengatakan aku adalah anak Allah. Kan katanya, aku adalah Mesias. Kan itu katanya. Makanya dia dihukum mati. Dan juga dihukum mati karena kesaksian palsu. Yesus dihukum mati karena kesaksian palsu. Betul lah. Memang kesaksian palsu lah Yesus maka dihukum mati. Turutilah segala perintah Allah. Memang iya harus kita wajib menuruti perintah Allah. Jadi hukum 10 itu tidak bisa ditukar-tukar. Tidak bisa itu diganti-ganti. 10 hukum itu adalah hukum Allah. Hukum kekekalan abadi. Sampai kelak Yesus datang ke bumi ini. Itu hukum 10 tidak bisa ditukar-tukar. Pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Memang iya yang membunuh itu tetaplah melanggar firman Tuhan. Karena Yesus tidak bersalah. Yesus adalah suci. Di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus itu adalah kudus. Yesus itu adalah suci. Makanya kami orang Kristen mengatakan dia adalah juru selamat. Bukan orang Kristen yang mengatakan dia juru selamat. Memang sudah tertulis di dalam Yesaya tadi 43 ayat 11. Elohim sendiri mengaku bahwa aku adalah juru selamat, tidak ada yang lain. Itulah Yesus turun ke bumi menjadi manusia. Itulah Elohim. Elohim itu rohnya, kalemnya, firmannya diturunkan ke bumi ini menjadi manusia. Bu. Jangan sampai wones Ibu di sini tadi malam dah aku bilang. Enggak apa-apa, mau wones, mau
Tritunggal mau apa yang penting Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Sebenarnya Tritunggal dan Oneness hampir itu kakak beradiknya itu. Seharusnya mereka itu jangan berantem, jangan tunggu-tungguan. Mereka pauk semua, mereka bodoh. Padahal satu Tuhan kami, Yesus Kristus. Seharusnya mereka nggak cakar-cakaran. Hanya doktrinnya yang beda-beda sedikit. Hanya sebenarnya satu tujuannya itu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Ya udah Oneness di Bang Juma, silakan Bang Juma. Soalnya kemarin masih menyangkal dia Bang. Kemarin dia Oneness di akhirat saja, di dunia dia Tritunggal Bang. Sekarang udah Oneness kafah dia Bang. Lanjut Bang Juma. Iya. Jadi coba Anda buka Lukas 23 nomor 2. Penyebab Yesus itu dijadikan tersangka dengan kesaksian-kesaksian palsu itu sebenarnya apa? Bukan karena nubuatan, bukan karena dia Tuhan datang menjelma manusia. Tetapi orang-orang Yahudi merasa terancam karena perpuluhan berkurang. Oleh karena jemaat berpindah ke Yesus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar. Sebab kata-kata mereka, Yesus ini adalah Kristus seorang raja. Ini sebabnya Yesus ingin kemudian dihilangkan. Bukan karena dia Tuhan, tapi karena Yesus memberi pengaruh kepada jemaat-jemaat Yahudi. Sehingga para jemaat tidak bayar perpuluhan kepada kekaisaran. Orang-orang berpindah kepada Yesus. Makanya di dalam Matius 29, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Yesus berbeda. Orang-orang berpindah ke Yesus karena di Yesus tidak ada perpuluhan. Dia tidak diwajibkan kemudian membayar upeti. Sementara ketika mereka ikut kepada imam-imam, mereka diwajibkan membayar kemudian pajak kepada kaisar. Ini sebabnya Yesus harus dihilangkan karena pengaruhnya semakin luas. Orang lebih banyak percaya kepada Yesus disebabkan karena Yesus memiliki mukjizat. Bunuh dia, lakukan kesaksian-kesaksian palsu. Sudah kubacakan kepada ibu Matius 26 nomor 59. Imam-imam bahkan semua mahkamah Israel memberikan kesaksian palsu agar Yesus dihilangkan. Tidak ada unsur ketuhanan, tidak ada unsur dosa waris harus dibasmi, tidak ada unsur dosa warisan mau dibasmi, tidak ada. Ini murni ajaran Yahudi. Nanti setelah ajaran ini dijual ke Roma dan Yunani, berubah dia. Yang tadinya karena pajak, karena persaingan perpuluhan, karena politik, berubah menjadi apa? Terkutuk di atas tiang salib, untuk menebus kita, untuk dosa waris kita, untuk sebagai juru selamat kita. Ini ajaran apa? Berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya. Ajaran yang dibuat-buat berikutnya adalah ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip histori, keadaan yang sesungguhnya. Itu coba. Sementara Al-Quran menarasikan, saya kasih Al-Quran. Al-Quran sebagai umat Islam harus berpegang di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Itu dijelaskan. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut Allah. Begitu juga di dalam Yeremia 1 nomor 2. Katakan kepada orang Israel ketika mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan mereka, ajarkan mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Sama dengan Al-Quran. Kristen muncul, Yesus disalibkan, dipersembahkan. Untuk apa? Untuk dosa waris. Wah, ajaran dari mana piye? Ini jelas sekali pertentangannya. Maka saya katakan kepada ibu, andai Ibu Darni hidup sesama dengan Yesus, ketika kemudian ibu duduk berdampingan dengan Yesus, ibu tanya, wahai guruku Yesus, bagaimana caranya aku memperoleh hidup yang kekal, wahai guruku Yesus? Yesus akan menjawab, wahai Ibu Darni yang cantik dan sedikit bahenol, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, wahai Ibu Darni, turutilah segala perintah Allah. Ibu Darni akan bertanya kepada Yesus, wahai Tuhanku Yesus, apa saja perintah Tuhan itu? Jangan engkau membunuh, wahai Ibu Darni. Seketika setelah ibu mendengarkan perintah ini dari Yesus, jangan membunuh wahai Ibu Darni. Tiba hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba muncul komplotan membunuh Yesus. Ibu ikut serta enggak dalam pembunuhan itu? Tentu ibu tidak ikut. Kenapa? Ibu sudah mendengarkan petua dari Tuhan Yesus. Jangan kau membunuh. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan kau membunuh. Maka Ibu Darni tidak akan mungkin mau mengotori tangannya dengan ikut terlibat terhadap pembunuhan Yesus. Tapi kenapa hari ini Ibu Darni mengimani pembunuhan terhadap Yesus sebagai hasil karya Tuhan? Karena ibu adalah korban Romawi dan Yunani. Itu udah pasti. Udah pasti. Saya tanya lagi. Saya simpulkan. Andai saja ibu hidup sesama Yesus dan bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup kekal, wahai Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, Bu Darni, jangan engkau membunuh. Kira-kira atas pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus pada saat itu, Bu Darni ikut terlibat nggak? Silakan. Begini Bang Juma, kan udah berkali-kali juga aku bilang, nggak ada loh buku Yesaya di Al-Quran kalian. Jadi nggak ada diinformasikan tentang penyalipan Yesus dan peristiwa
penyiksaan terhadap Yesus. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkenan meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, waktu mau dibaptis ya, kan waktu pembaptisan ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Katanya, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Kan itu kata Yohanes. Jadi semua ini Alkitab kami ini Bang Juma, memang aku nggak ahli kitab Bang Juma, makanya dicatat di dalam kitab suci supaya seluruh umat mempelajarinya dan mempelajarinya. Dan memang kalau ditanya juga mana duluan Alkitab atau Al-Quran, 600 tahun baru ada Al-Quran. Sebelumnya sudah 600 tahun sudah eksis Alkitab ini. Jadi nggak ada yang menggugat-gugat Alkitab ini. Kenapa sekarang Bang Juma baru lahir, umur Bang Juma 43, kok pintar-pintarnya Bang Juma semua memprotes tentang penyaliban Yesus, yang Bang Juma bilang lah Yesus itu tak disalib, tidaklah menghapus dosa dunia. Sementara kenapa Yesus disalib, kan sudah kita tahu ceritanya Bang Juma, di dalam Alkitab sudah dikatakan, karena Yesus itu mengatakan aku anak Allah. Jadi dibilanglah dia penghujat itu. Dan juga pada masa itu orang-orang Yahudi juga benci sama Yesus karena apa? Karena dulu itu banyak domba-domba babi-babi mereka kan dibuang ke jurang-jurang ribuan. Jadi itu banyak orang Yahudi itu. Jadi ya waktu datang simbolis merasuki kan anak muda itu kan datang kerasukan setan. Tapi tunggu dosa dulu, kan datang iya tunggu dulu, bukan dosa. Memang dia kan di situ seorang nabi dibilang di situ pada saat itu. Dia memang dikatakan nabi, dia dikatakan. Jadi apapun yang dilakukan dia sama kayak tunggu dulu, sama kayak sekarang Bang Juma. Bang Juma ini semua teman-teman Muslim sudah menyanjung Bang Juma ini. Apapun yang dilakukan Bang Juma, sedikit pun nggak ada kesalahan padamu Bang Juma. Karena engkau adalah contoh, karena engkau adalah panutan di dalam teman-teman Muslim. Begitu juga dengan Yesus kami ini dulu pada zaman Israel itu. Walaupun diambilnya keledai, bukan namanya mencuri dia Bang Juma. Bang Juma dengan Yesus ya. Jadi walaupun diambilnya keledai, dia tidak berdosa. Itu memang dibiarkan karena dia seorang nabi. Apapun dilakukan seorang nabi. Sama kayak Nabi Muhammad. Tunggu dulu. Sama kayak Muhammad. Dulu mau diambilnya istrinya si Zaid. Harus diceraikan si Zaid. Ajar ini Bang Zuma. Ajar ini budak ini Bang Zuma. Obsek ini Bang Zuma. Tunggu dulu. Maksudku Muhammad sama Bang Juma sama Yesus sama pada saat itu mereka dimuliakan. Jadi apapun yang dilakukannya tetap dia disanjung manusia pada saat itu. Ini pengakuan luar biasa dari Bu Derni ya, bahwa ternyata babi-babi yang mati itu ada pemiliknya dan mereka dendam sama Yesus ya. Menurut Bu Derni mereka dendam. Makanya salibkan dia. Itu juga satu lagi pengakuan Bu Derni luar biasa ini, ngeri kali aku. Dia bilang Bang Juma setara dengan Yesus. Ya parah. Tapi gini Bu Derni, bukan setara. Jangan salah. Nyuri ini ya, misalnya Bang Juma ini ngambil aku punya keledai ya. Kalau Bang Juma ngambil keledai aku pasti kutagih nih, kulaporkan Bang Juma. Pasti kalian diam karena Bang Juma ini sudah panutan kalian. Pasti kalian bilang, oh ya perlu, kurasa perlu Bang Juma kasihkan aja. Pasti begitu. Minta bantuan mana keledainya kami Bang? Aku bilang gitu Lena aja. Pasti kalian nggak berani menagih Bang Juma, iya kan Bang Juma? Berani aku. Potong kupingku, nggak berani kalian. Biar dijawab sama aku pesan rendang aja ditagi-tagi. Iya, aku tagih sampai Bang Juma aja. Lanjut Bang, itu kayak mana itu tanggapan Bang itu? Jujur. Saya pamit Bang ya. Makasih Bang Mual. Ini ada Bang. Saya izin untuk yang kurang-kurang Bang. Kita saudara Bang ya. Iya. Bang. Pinjam dulu 100 Bang. Terima kasih Bang ya. Thank you Bang. Iya Kak Ros, hati-hati di jalan. Jadi gini Bu Darni, saya sebelum asar ya, izin sebentar 15 menit. Kita harus berpacu kepada pengakuan Yesus. Saya menghargai itu iman Bu Darni. Ketika Ibu membawa Yesaya 43 ya tadi, maka yang lebih paham, maka yang lebih paham itu adalah orang Yahudi, ahli Taurat. Kita ini apa? Kita ini hanya tahu terjemahan Ibrani kitabnya orang Yahudi. Mereka adalah ahli, mereka bahkan hakim. Coba, mereka hakim, mereka yang paham kitab itu. Lalu kemudian ketika saya tanya kepada Ibu, apakah Ibu akan mengotori tangan Ibu ketika Yesus mengajarkan jangan kamu membunuh? Apa tujuannya perintah jangan membunuh? Supaya selamat. Supaya selamat. Untuk memperoleh hidup yang kekal jangan membunuh. Jadi kalaupun kemudian ada pembunuhan terhadap Yesus, murni itu bukan dibunuh untuk konsep yang diajarkan Kristen. Dibunuh karena Yesus itu dianggap sebagai pesaing daripada imam-imam. Mereka terancam dengan adanya Yesus ini. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa? Karena Yesus kemudian adanya Yesus menyebabkan jemaat mereka berkurang. Belum lagi, Ibu lihat di dalam kitab Ibu, bagaimana Yesus mengobrak-abrik meja pedagang.
di rumah ibadah. Kenapa? Karena mereka berdagang hanya untuk nyetor perpuluhan. Mereka tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Baca Matius 23. Nah, untuk itulah kemudian Yesus mengecam mereka. Celakalah engkau ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celaka engkau adalah keturunan ular beludak dan seterusnya. Tolong di-mute dulu yang baru masuk. Itu sebabnya kenapa kemudian Yesus ingin disalibkan. Nah, sekarang ibu ada pada masa itu. Ayo semua kita tangkap Yesus. Nyata-nyata penangkapan terhadap Yesus itu adalah dihasilkan dari hasil rekayasa, tipuan, palsu. Ibu mau berkongko di situ. Kalau berkongko sebagai pembunuh aja kagak mau, bagaimana bisa ibu membuat diri Anda tercemar dengan mengimani pembunuhan itu sebagai karya keselamatan? Sementara Tuhan mengatakan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 21:18, ketika Yesus yang tidak bersalah ini kemudian mau dibunuh oleh mereka, Allah menggantikan dengan pengkhianat. Bagaimana mungkin ibu kemudian memberikan diri Anda kemudian jatuh ke dalam kubangan yang dibentuk oleh orang Roma dan Yunani? Setelah mereka kemudian beratus tahun bahkan beribu tahun mengimani ajaran Romawi dan Yunani, muncul tokoh di antara mereka yang tidak sepaham karena tidak rasional, maka membuat sekte baru bernama Advent. Apa itu? Seakan-akan Yudaism. Ada apa? Apakah Advent itu berasal dari Yahudi? Tidak. Advent itu adalah pecahan dari ajaran Kristen itu sendiri. Karena di situ sudah ada orang yang menyadari ini salah. Ini salah, tidak mungkin seperti ini, tidak mungkin. Maka mendirikan ajaran baru bernama Advent. Nah, seperti yang saya uraikan tadi, Bu Darni, kalau Ibu Darni hidup sesama Yesus, apakah mungkin Anda akan meninggalkan konsep hidup kekal? Turutilah segala perintah Allah. Di antaranya jangan membunuh. Yahudi yang benar-benar menjalankan perintah Allah tentu tidak akan mungkin membunuh Yesus. Kalau mereka semua adalah orang yang taat kepada perintah Allah, maka tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Karena ada di antara mereka orang munafik, pendosa, maka Yesus disalibkan. Berarti penyaliban terhadap Yesus ini adalah karya setan, karya saksi palsu, karya setan. Jadi siapa yang mengimani karya setan, dia adalah pengikut setan. Bagaimana setan itu menyesatkan? Wow, lincah, lihai sekali. Dengan berbagai macam ilmu, disiasati kemudian agar dianggap sebuah kebenaran. Sekarang kalau ibu belajar, pembunuhan terhadap Yesus itu sedikit pun tidak ada unsur kebenarannya. Ibu mengatakan dinubuatkan, yang mempunyai kitab tidak mengimani itu. Ibu mengatakan untuk nebus dosa, Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi apa polanya kemudian? Ya imani saja. Imani saja. Mempertahankan dengan asumsi, mempertahankan dengan alibi, mempertahankan dengan dalih, tetapi tidak bisa membuktikan secara absolut. Ini coba. Bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Jangan membunuh. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh. Kalau ada yang memaksakan Yesus dibunuh, Tuhan pasti selamatkan. Tuhan pasti selamatkan. Nah, itulah yang diterangkan di dalam Mazmur 91. Tuhan menyelamatkan Yesus. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat surah Nisa ayat 157. Saya kira gitu Bu Darni, Dinda Rifat, tolong. Sementara saya izin sholat. Siap, Komandan. Saya mau membantu mereka ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya bantu aja mereka. Jadi teman-teman Kristen, tolong ya, kalau Bang Zuma itu mau melawan Bang Zuma, pakailah dalil, ya, pakai logika pun boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai asumsi. Kenapa? Aduh, sudahlah aku bilang, bertahun-tahun sudah berdebatnya dia. Nggak ada kalau asumsi kalian susah kalian menang ya. Pakailah ilmu. Data masih bisa kok. Pakai data yang penting yang penting sampai terdiam, nggak bisa jawab. Kalau perlu, iya. Umi. Kan adanya tadi datanya, datanya betul. Kalau Bu Darni luar biasa, Bu Darni nggak ada yang mampu mengalahkan. Tapi kali ini aku kayaknya mampu ini. Bu Darni tadi bilang nggak ada kata juru selamat selain kepada Yesus dalam kitab Bu Darni, gitu. Iya. Betul nggak? Tapi aku mau tunjukkan ternyata Bu Darni salah. Kalau mampu aku tunjukkan ada juru selamat selain Yesus dalam kitab Bu Darni, maukah Bu Darni memotong rambutnya jadi model pendek? Boleh, iya. Gonjes ku buat, Gonjes ya. Dengar kawan-kawan ya. Bu Darni akan menggonjeskan rambutnya kalau seandainya dia. Oke, baik. Bu Darni coba buka Yesaya pasal 19 nomor 20. Yesaya. Siap-siap kalian lihat Bu Darni gonjes besok. 19 ayat 20. Oke. Nah, gonjes-gonjes. Tapi kalau nggak itu nanti ayatnya, Umi Ripa berani buka jilbab kalau apa? Nggak boleh aku nggak boleh buka jilbab, nggak boleh aku. Jadi kenapa aku dihukum Umi Ripa enggak? Kan Bu Darni nggak berdosa, kalau botak pun nggak berdosa. Kalau aku berdosa, aku nggak berani aku nantang lah, jangan kayak gitu. Kalau yang Bu Darni nggak berdosa nggak apa-apa. Kalau aku kan nggak mau aku. Ini. Oke lah, 19 ayat 20. Ini judulnya ucapan ilahi terhadap Mesir. Ini yang bicara ilahi ya, ucapan ilahi terhadap Mesir. Yesaya 19 ayat 20. Nong ning nong ayat 20. Ya, mana dia? Nong ning nong. Ayat 19 dulu ya.
pada waktu itu akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ayat 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan. Tunggu dulu, dan akan melepaskan mereka. Siapa itu? Tidak ada ditulis namanya di sini. Itu juru selamat. Hanya aku juru selamat. Tidak ada yang lain katanya. Iya, kutanya. Bentar. Okay. Siapa yang menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir? Kutanya. Yang menyelamatkan keluar dari bangsa Siapa yang diutus Tuhan Mesir? Allah, untuk menyelamatkan Bani Israel? Oh enggak, beda sayangku. Allah turun sendiri. Aku tanya dulu. Allah turun sendiri. Allah melalui Musa. Bacakan. Oke. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Iya. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang. Pertinyi ini, apakah Tuhan mengutus dirinya menjadi orang? Bukan juru selamat mau ke surga maksudnya itu, Uniripa. Itu maksudnya juru selamat menyelamatkan dari perbudakan Mesir. Salah dong. Tapi katanya cuma Tuhan juru selamat. Masukku gini, Uniripa. Gitu. Contohnya seperti ayat Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas itu loh. Itu kan langsung Roh Allah berkata akan lahir juru selamat. Ini kan beda itu sayang. Oke, beda ya. Beda sayangnya. Oke. Bu Dani, dalam dalil Yesaya itu yang bicara di situ siapa? Elohim sendiri. Oke, siapa? Elohim itu atau Yesus? Siapa dulu nih? Aku mau tahu nih, Bu Dani ini kafah lah, kalau jadi wones aja sudah. Janganlah berpindah lagi bete. Kalau Yesus itu kan jelas bentuk teologinya. Gini Umiripa, kalau Elohim itu kan Allah Bapa yang di surga. Kalau Yesus itu rohnya Elohim, rohnya Elohim yang turun menjadi manusia daging ke bumi. Gitu rohnya atau firmannya? Yang mana ini betul ini? Sama, roh firman kalem. Isa itu sesungguhnya roh kalem dan firman Allah. Yesus itu itulah dia firman Allah. Apa pula kalem? Gak ada kalem di dalam Al-Quran. Kalem mana ada kalem? Yesus itu Ibnu Kalem. Ya, jadi gitu. Tunggu daripada Bu Dani ngaco nggak jelas, aku iklan bentar. Ya bagi teman-teman, jangan lupa di subscribe juga ini channel dan HMC yang sedang bermasalah. Ya jangan lupa nama channelnya Dokter. Apa masalahnya? Enggak, dia lagi promo, Bu Dani. Bu Dani punya YouTube. Kalau punya YouTube promo lah. Enggak. Yang mau tambal ban, dijamin ban kalian akan menjadi ban yang sangat luar biasa. Berjalan penuh pengurapan roh di mana-mana ya. Kalau kalian lanjut. Channel pengganti ya, karena bermasalah juga gara-gara banyak polikardus yang nggak beres seperti teman-teman Bu Derni. Kalau Bu Derni nggak. Ya, bagi teman-teman yang di Medan yang mau ganti ban, jangan lupa pergi ke Pancur Batu, tempat Bu Derni pas di Pancur Batu depan Bank BRI. Iya. Kalian tengok Bu Derni kalau gonjes rambutnya berarti dia jujur, kalau nggak gonjes berarti dia nggak jujur ya, itu aja. Enggak, mana mau aku gonjes, orang nggak betul, bukan juru selamat yang seperti yang dituliskan di Yesaya 43 dan 11 dengan Lukas 2 ayat 11 beda. Berarti ya. Bukan. Begini, ini maksudnya ini juru selamat ini. Tunggu dulu. Ini juru selamat hanya menyelamatkan orang Israel keluar dari perbudakan Mesirnya yang dikirim Allah. Kalau Lukas 2 ayat 11 itu kan dikatakan akan lahir Tuhan. Si Musa mana ada dibilang Tuhan akan lahir Tuhan dan juru selamat. Oke, Musa tidak pernah dikatakan Tuhan. Ini lagi Bu Dani. Hanya kalau itu tahu tunggu dulu. Tahu. Umiripa, tahu. Musa itu dikatakan Allah bagi Firaun, bukan Allahnya seluruh manusia. Itu lagi. Nah, oke. Oke, jangan ngeprank Bu Darni. Enggak apa-apa, Hotman. Tenang. Memang itu ada ayatnya kan? Ini memang kan enggak. Jadi gini Bu Darni, pertanyaanku mungkin ini pertanyaan penutup dari masalah gonjes tadi ya, bahwa juru selamat kan Bang Pak Bu Darni memaksa Bang Juma kan buatlah dulu ayatnya. Kalau memang itu dikatakan ada yang juru selamat selain Yesus, kan itu tadi kata Bu Darni. Aku tuh katakan kalau ada juru selamat selain Yesus, apa Bu Darni bikin? Ku bikin gonjes lah rambutku kan kayak gitu. Nah, tiba-tiba setelah aku tunjukkan ternyata ada juru selamat selain Yesus, Bu Dani nggak mau gonjes, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi kemudian pertanyaan, Umi, tunggu. Iya, bukan nggak mau aku gonjes, karena artinya berbeda. Iya, pertanyaanku begini. Ketika orang Yahudi menunggu Mesias, yang ditunggunya itu yang menyelamatkan dia dari cengkraman orang-orang Helenisasi atau orang Romawi, menyelamatkan dia atau menebus dosanya, Bu Dani, pertanyaanku. Menunggu Mesias. Ketika Yahudi menunggu Mesias, siapa Mesias itu gitu ya?
Bukan. Gitu. Kan yang menunggu Mesias datang itu kan orang Yahudi, Bani Israel kan? Bukan Ya. kalian Kristen kan? Kalian kan tahu dari kitab Kami mereka juga. tentang Yesus. Kami juga menunggu Mesias, tapi Tuhan Yesus. Di mana itu kalian dia. dapat nubuatan itu? Dapat Kan kalian kalian tak menunggu, pegang udah datang Taurat. menurut kalian. Memang kami Dulu, menunggu Jul, bukan, Jul. kedatangan Yesus yang Bukan. kedua kali. Kami menunggu Coba. Mesias. Yesus itu kan Mesias. Pahami dulu, Yesus pahami itu kan dulu perkataanku. Umi Sabar Ripa, dulu, itu Umi kan Ripa, doktrin. Yesus. Iya, Umi Ripa, Yesus kan dicatat dalam Alkitab, dia kan dikatakan Mesias, dikatakan Iya. Juru Selamat, dikatakan Tuhan. Jadi orang Yahudi menunggu Mesias, tapi dia tidak mengakui Yesus Mesias. Bukan itu, Mereka belum tenang tahu dulu. siapa Mesias. Bukan, bukan. Aku mau ngajak Jadi- Bu Dani agak tinggi lagi, high class lagi cara diskusinya. Bukan begitu. Oh, Coba Bu Dani oke. dengarkan baik-baik ya. Coba yang dijawab Ya, itu apa yang kutanya. Pada waktu orang Yahudi menunggu Mesias, mereka mendapatkan informasi kedatangan Mesias itu dari mana, Bu Dani? Ya, karena mereka belum mempercayai bahwa dari rabi-rabi mereka lah, dari rabi mereka lah. Rabi-rabinya tahu dari mana? Ya, karena itulah yang difirmankan oleh Allah terdahulu. Ah, itu. Maksudnya rabi-rabinya itu tahu dari mana? Apakah rabinya bertemu langsung dengan Tuhan atau membaca kitab-kitab? Makanya dia tahu bahwa akan muncul Mesias. Itu pertanyaanku. Iya, kan di dalam pelajaran sejarah mereka belum mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Bukan, ini Mesias. bukan Tunggu Yesus dulu. sudah muncul. Gini loh, ini Bu Darni Iya. ya. Bu Darni kan kutanya orang Bani Israel Bu Darni belum ada waktu itu. Si Konstantin belum jadi Kristen pada waktu itu. Konsili Nikea belum dibentuk pada waktu itu. Yesus belum lahir misalnya waktu itu. Orang-orang Bani Israel ini telah dijanjikan Mesias, betul tidak? Ya, Dijanjikan dalam kitab mereka, betul tidak? betul. Nah, yang mereka tunggu itu apakah Tuhan yang menjadi manusia menebus dosa mereka atau Mesias yang menyelamatkan mereka sama seperti mereka diselamatkan oleh Musa waktu di zaman Mesir? Coba jawab. Ya, kalau bagi mereka menunggu Mesias yang menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Ya Nah, kan? Itu. sudah selesai jawaban Tunggu Bu Darni sudah. Jadi kalau Bu Darni sudah mengakui, bukan, bentar dulu, tapi- bentar. Tunggu dulu, bentar. tunggu Aduh. belum. Sabarlah, sabar saya. Tapi Mesias yang akan datang ini bukan Musa. Mesias yang akan datang ini kalau menurut kami Kristen adalah siapa? Yesus. Aduh, jangan Kalau bawa-bawa Yahudi kan Kristen menolak. dulu. Jangan bawa-bawa Kristen dulu. Nggak Ya, usah harus dulu. dong. Belum, nanti Harus Bapak. dong. Belum ada Kristen. Belum, kan Belum ada Kristen Kristen. belum Pada ada. Pada masa penyalipan kan udah ada Kristen. Pada Belum ada. masa Belum. Yesus udah ada. Udah ada Kristen. Iya, belum Botakin Bu ada. Darni. Kalau Botakin Bu Darni. Yesus kan Botakin memberi kan, sahabat. tolong botakin Bu Darni. Kalau kalian tambal ban Bu Darni, tolong gonjeskan rambutnya ya. Tolong yang di Medan ke tempat Bu Darni, botakin Bu Darni. Enggak lah ya. Nah, jadi oke, gini. Oke, kita kembali back to topic. Aku cuma pengen pelan-pelan aja kata Darni itu ya. Aku panggil kakak lah ya. Enggak, jangan. Siapa yang lagi bukan nih? Ada Bang Koda Natur sama Bang Ferry nih. Siapa nih? Shalom Bang. Siapa noise ini Jul? Noise kali Jul. Siapa yang ribut-ribut itu? Yang ribut-ribut itu Ribut siapa kali, itu? Koda Natur, Iya, teman iya. Bu Darni. Izin aku Dia sama Bang Ferry kakak kenapa nih? dulu. Bang Ferry kenapa nih? Coba kita tanya dulu. Ada apa nih? Halo, shalom, selamat sore menjelang tengah hari, menjelang pagi Bang Ferry. Selamat sore. Ya. Bang Jul, izin, bentar Bang Jul. Izin. Ini izin enggak? Bu Darni, kita makan yuk. Ya silakan Bang Ferry, Iya. sorry. Jadi gini. Lanjut Silakan sedikit. Bang Ferry, silakan. Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Apa yang mau ditanggapi? Soalnya kerasa Mau kusuk kertas ini. botak Bu Darni juga? Orang nggak betul, orang nggak sama seperti yang kuinginkan, mana mau aku dibotakin. Kalau memang sudah benar yang dikatakan, baru aku mau. Ya gimana Bang Ferry? Pak, Hanya mau komen dengan Bu Darni. Kenapa dia? ya. Bu Darni, salam akal sehat. Si Ferry Islam atau Kristen? Bang Ferry kalau Ferry lagi di ke- jalan, janganlah naik dulu. Mananya? Dari tadi Dia ke- Kristen atau Islam? Nggak tahu kita, nggak usah bahas dulu. Ini ada Nyok Ambon. Aku tanya dulu biar Nah. cepat. Bang Nyok Ambon, ada yang mau disampaikan? Selamat malam. Yang mana Ambonin? Tuh yang paling atas tuh. Itu yang di atas. Oh, Ampun. nyon. Oh. Ya Oke. maunya asal masuk bilang lah Kristen Islam bilang gitu. Ini Ya, masa mereka dia mau buat bilang gitu. aku akal sehat, berarti dia bukan Kristen. Ya ketiduran dia. Ya lanjut dulu Jul. Ini kelimak bentar lagi Jul. Nah, Aduh. udah nih. Biar Kan tahan lama. Nah, Biar jangan tahan lama-lama. Jangan lama-lama. Ya kan nggak kuat Bu Darni. Gini Bu Darni, kita ini kan ngobrol dari hati ke hatinya, kakak adiknya kita ya kan. Walaupun Bu Darni lebih semok dari aku, lebih montok dari Ya, aku tapi ya kan. ini Bu Darni masa penilaian dia subjektif lah. Harusnya menurut inilah, menurut Iya. ini, hakim, menurut Iya, inilah menurut kitab juri. suci lah. Iya. Menurut Kalah, kitab Bu Darni suci. Udah kalah Bu Darni. Enggak lah, mana? Beda. Enggak, Jangan beda saja dong, dulu. beda. Udah lah, bisa jalan Bu. Aduh. Bayangkan, tadi kan ku bilang malaikat yang Tadi kan berkata. dia bilang Ini salam akal pertama, sehat. Tunggu dulu. Pertama kan Elohim yang berkata hanya dia juru selamat. Enggak ada Udah lah, Bu juru Darni. selamat selain dari Bu aku. Darni Kan suapin katanya. lah, Bu Darni. Baru di Lukas 2 ayat 11 ini langsung
utusan Elohim, malaikat mengatakan kepada si Maria bahwasanya akan ada juru selamat, itulah Yesus Tuhan. Udah, kalau yang tadi yang menyelamatkan bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir, itu yang menyelamatkan hanya menyelamatkan bangsa Israel doang. Itu kan kata Kristen kan Bu Dani, kata Kristen, kata-kata orang Kristen kata itu. Iya. Kata ya iman kan? kami gitulah ya. Kata iman kalian lah, imannya kalian. Tapi kan aku bertanya begini, Yesaya pasal 19 nomor 20, itu Tuhan mengatakan dia akan mengutus juru selamat ke tanah Mesir. Bu Dani sudah jujur mengakui bahwa di situ Tuhan mengutus Musa. Lalu pun Bu Dani sudah menjawab tadi bahwa yang namanya Bani Israel itu memang mereka menunggu juru selamat sebagaimana mereka menunggu seperti Musa, walaupun yang ditunggu bukan Musa. Kenapa? Karena dalilnya saya perkuat dengan ini. Dalam kitab Ulangan pasal ke-18 Bu Dani ayat ke-18, mari kita baca sama-sama ya. Nah ini. Tahu nggak Bu Dani? Mereka kecewa loh waktu Yesus sudah jadi raja. Mereka pikir udah mau kau besarkan aku Jul. Ya, betul. Memang kecewa lah. Iya. Namanya juga antikristus. Iya, Yudas itu pengen jadi menteri keuangan dia. Pengen jadi menteri keuangan, gagal. Itulah ngamuk dia. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Gonjes lah sudah ya. Jadi gini. Jadi kawan-kawan, kenapa saya membawa dalil tadi bertanya kepada Bu Dani? Saya tidak butuh orang pintar diskusi, tapi butuh orang jujur. Bu Dani tadi pertama 2 pengakuan Bu Dani yang saya acungi dengan jempol, dengan kelingking jempol dan jari tengah ya. Saya acungkan jari tengah saya untuk Bu Dani sebagai bentuk apresiasi bahwa Bu Dani mengakui satu, di Yesaya pasal 19:20 ada juru selamat, Tuhan utus juru selamat. Kemudian setelah itu di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu yang namanya juru selamat sebagaimana Musa. Ternyata Bu Dani memang telah dinubuatkan. Di mana nubuatan itu? Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, dan padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Di sini Bu Darni, bahwasannya yang dinubuatkan oleh kitab perjanjian lama yaitu Ulangan 18 ini bukan Tuhan mengutus Tuhan Bu Darni. Tak ada dalilnya bahwa aku akan mengutus diriku kemudian menebus dosa kalian Bu Darni yang ngintipin bangkian santang mandi Tuhan yang nanggung. Tidak begitu. Tidak ada gitu. Tetapi di sini seperti pengakuan Bu Darni bahwa memang Tuhan ingin menyelamatkan Bani Israel. Makanya orang Israel ketika Yesus tak mampu berperang melawan orang-orang Romawi, tidak kaya, nggak punya uang, justru hidupnya berkekurangan, berpikirlah mereka, kok ini pula yang menyelamatkan kami coba? Kok kau pula yang menyelamatkan kami? Kau aja tak mampu berbuat apa-apa dari dirimu sendiri. Kau pula yang menyelamatkan kami. Mending Musa punya tongkat, kau tidak punya tongkat. Makanya mereka tidak mau menjadikan Yesus sebagai Mesias. Jadi tiba-tiba kalau Kristen mengatakan sesungguhnya yang turun itu adalah Allah itu sendiri, itu tidak ada kait-mengaitnya dengan Bani Israel. Karena Bani Israel menunggu Nabi yang turun menyelamatkan mereka sebagaimana Musa menyelamatkan mereka, tertulis dalam Yesaya pasal 19:20 menjadi Mosia juru selamat. Gitu. Udah, kenapa Bu Dani memfitnah? Tunggu dulu. Ada 2 yang Bu Dani fitnah di sini. Pertama, Bu Dani memfitnah Bani Israel menunggu Tuhannya turun. Kedua, Bu Dani memfitnah Tuhan Bani Israel, memaksa Tuhan Bani Israel menubuatkan bahwa dia akan turun jadi manusia. Tunjukkan dalilnya kalau memang ada bahwa Tuhan Bani Israel telah menubuatkan aku akan turun menjadi manusia. Atau ya tidak sama pun tidak apa-apa lah. Tapi setidaknya ada tidak indikasi pernyataan Tuhan Bani Israel dia akan turun menghapus dosa-dosa Bu Dani menjadi juru selamat. Begitu. Silakan. Oke, baik. Nah, tadi kan Bani Israel menunggu Mesias, menunggu juru selamat mereka, iya kan? Yesaya 19 ayat 20. Musa juru selamat bangsa Israel, Bani Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir ya. Allah mengirimkan juru selamat yaitu Musa untuk menyelamatkan orang Israel, Bani Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Oke, memang itu benar. Itu nggak boleh disangkal. Baru tadi dikatakan Umi Ripa lagi, Bani Israel menunggu Musa. Udah, Ulangan 18 ayat 18 juga mengacung kepada seperti Musa. Nah, mereka Bani Israel berarti sahlah deal. Sekarang mereka menunggu juru selamat mereka Musa, ya kan? Itu mereka itu. Sekarang umat Kristen menunggu juru selamatnya yaitu Yesus. Tertulis di dalam Elohimnya. Tunggu dulu. Tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 11. Sekarang aku mau tanya, Islam juru selamatnya siapa? Menunggu siapa juru selamatnya? Saya jawab. Bani Israel sudah ada Musa. Kalau kami Kristen, Yesus Mesias, ada ayatnya ya. Harus ada ayatnya. Ada ayatnya. Sekarang Islam, siapa yang kalian tunggu? Jadi, tunggu dulu, belum ada 2 menit. Jadi
Nanti akhir nanti baru ketahuan lah. Teng teng teng. Nah, Ya, kita siapa yang turun? gonjes ya, gonjes ya, gonjes ya, gonjes. Siapa Tunggu, lah tunggu, kelak? tunggu, aku jawab Siapa bentar. kelak yang turun? Silakan, Jul. Udah? Tunggu, nanti kelak Bu Derni, kami akan kunjungi mereka untuk ya kasih tahu Bu Derni. Bye-bye Bu Derni, terus Bu Derni nangis-nangis. Tolong saya, tolong saya. Begitu juga Nggak dengan mungkin. politik lain. Nah, Itu bagi imanku nggak mungkin. Jadi begini. Nggak mungkin. Jadi begini. Oke. Tadi bilang Bang Juma ini udah mau disalibkan atau belum jadinya nih Bu Derni? Iya. Mumpung Bang orang Zuma yang kalau ada. nggak sudah boleh monitor, disalibkan. tolong bersiul Bang Zuma kalau sudah monitor Bang Zuma kalau sudah selesai sholatnya bersiul Bang. Bersiul. Kita pun enaknya. Kita pun enaknya Bang Juma terlalu apa dia? Terlalu Zuma hafal itu. semua kitab itu. Bang Zuma Iya, itu guru Pak aku. Samuel mana ya? Nah, Pak Samuel, panggil dulu dia. Guruku, soalnya susah kalau ada guruku yang turun tangan susah memang. Kat. Assalamualaikum semuanya. Belum dijawab loh. Belum Iya, dijawab. bentar, Sekarang bentar, Islam ini menunggu aku Mesiasnya jawab. siapa? Ini aku Oke, jawab. silakan. Aduh. Nah, jadi sabar. Besarkan lagi kompaku, besarkan. aja Mbak Uni. Iya. Aja dia. Pertama umat Islam itu tidak boleh menggunakan asumsi pribadi. Umat Islam dengar, kita sebagai umat Islam itu diperintahkan untuk menggunakan dalil-dalil. Nah, Bu Darni bertanya sama aku, siapakah yang akan menjadi juru selamat di dalam Al-Qur'an atau Islam? hadis? Aku dalam Islam, maka aku akan menunjukkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6956 dan ini ada di dalam link yang teman-teman boleh buka ini ya. Ini 9 kitab Imam. Sepertinya mungkin sudah tidak bisa diakses karena ada hak cipta yang harus dipermasalahkan, tapi teman-teman boleh ketemukan hadis riwayat ini di kitab lain. Nah, begini Bu Dani, kalau yang disebut dengan juru selamat itu pasti bisa menyelamatkan dalam situasi kondisi apapun. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Terima kasih. Sepakat. Di dalam ini Allah berfirman, ya, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi, maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Siapa yang berkata ini? Adalah seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu Darni. Itu yang disebut dengan menyelamatkan manusia di dunia dengan memberikan hukum aturan sesuai dengan yang diinginkan Tuhan supaya hidup damai, menyelamatkan mereka yang sudah terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan mereka, karena memang naturnya manusia salah. Maka hanya Nabi Muhammad yang diizinkan oleh Allah menjadi penyelamat bagi mereka yang memiliki iman sebiji sawi. Itu yang disebut dengan juru selamat. Tapi bagaimana dengan ini, Bu Darni? Di dalam Matius pasal 12 ayat 30 dia, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tak akan diampuni di dunia ini dan tak akan dunia yang akan datang pun tidak. Macam mana mau dikatakan juru selamat sementara Yesus tak mampu menyelamatkan kalian yang menentang Roh Kudus? Saya boleh bertanya nggak? Halo. Oke, Sabar dulu, udah. bentar, Aku menjawab. lagi duel mau gini. Aku menjawab. Aku Bentar menjawab. dulu, belum. Nah, belum. bentar. Oke, silakan. Nah, jangan lalu- dulu ya Joib, aku dulu ya. Nanti Iya, sebentar lagi siap. kamu ya, Say. Ya, Say. Lanjut ya, Say. Ya. Lanjut, Say. Ayo, aku dulu. Ya. Oh, udah, Say. Oke. Bentar, Say. Sedikit klimaks Oke. lagi, Say. Klimaks, Say. Jadi, Ya. satu, kita harus mengakui bahwa yang namanya juru selamat itu harusnya menyelamatkan dalam segala aspek. Nah, saya sudah tunjukkan baginda Rasulullah Muhammad sudah menyelamatkan dari segala aspek. Satu, menyelamatkan di dunia dengan memberikan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah. Seperti kalau seandainya kalian ditampar sama suami kalian, dihajar sama suami kalian, tidak diberi nafkah, maka cara satu menyelamatkan diri adalah kalian boleh minta khulu, boleh minta cerai, tidak berdosa. Itu cara menyelamatkan perempuan dari KDRT, Bu Darni. Tapi apakah Yesus mampu menyelamatkan para janda? Tidak, karena di Kristen kalian dihantam, ditampar laki kalian tidak boleh bercerai. Yesus tak mampu selamatkan wanita dari KDRT karena tidak boleh cerai. Kemudian di sini sudah azan, bentar lagi saya sholat asar. Nah, kemudian Yesus tak mampu juga menyelamatkan manusia di neraka. Yang siapa menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka. Yesus tak mampu tebus walaupun dia sudah mati sekali ya dia mati ya. Sekali dia mati, 3 hari dia mati. Tak mampu selamatkan orang yang menghujat Roh Kudus. Bagaimana mau dikatakan Yesus sebagai juru selamat segala aspek sementara dia banyak tidak mampunya, tidak memberikan hukum kepada para perempuan yang di KDRT suaminya, tidak menyelamatkan manusia di neraka nanti. Tapi Rasulullah segala aspek Allah berikan jalan keluar melalui lisan baginda Rasul. Silakan Bu Dani, saya izin dulu sekitar 5 menit untuk sholat asar. Wah, lanjut. Aku ya, hadis Sahih Bukhari vol 5 nomor 266. Tunggu dulu. Nabi Muhammad berkata. Tunggu Bu Dani. Ada yang mau ngomong. Silakan Bang Aisyah siapa? Tunggu. Maaf Bu Dani. Untuk yang di bawah, yang tahu saya mungkin bisa diinsert ya. Sedikit, ini aja sedikit promosi saja kok. Ya kenapa Bang? Udah itu aja. Jelas untuk Laskar Api bisa follow saya. Jadi si jelek. Enggak. Oke Mas Agung, sampai jumpa. Oke ya. Nah, tadi dokter Apa lagi? Uniripa tadi
Uniripa tadi mengatakan Muhammad adalah juru selamat. Sementara di dalam hadis Sahih Bukhari vol 5 nomor 266 Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Bagaimana kalian mau diselamatkan? Siap, mantap. Sahih Bukhari, tunggu dulu. Mantap. Sahih Bukhari 5241 Muhammad berkata, tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya, tidak juga dengan aku, katanya. Kalau Yesus mengatakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Matius 24 ayat 31 dan 32. Aku akan datang ke dunia bersama para malaikatku, dan aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Jelas Yesus juru selamat. Bayangkan, jadi kalian tadi bilang Bani Israel menunggu Musa. Mereka hanya menunggu Musa karena menyelamatkan dari perbudakan bangsa Israel, bangsa Mesir. Kalau Yesus akan mengumpulkan segala bangsa, dia akan datang menghakimi. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 39. Jadi iman kami Kristen sudah deal. Yesus adalah juru selamat dan akan yang menghukum manusia kelak. Nah, itu dia. Itu iman kami ya. Habis ini aku langsung sholat ini ya. Habis ini aku sholat nih ya Bu Darni, nanti lanjut dengan Mbak Zuma ya. Baik, satu menjawab pernyataan Bu Darni tentang baginda Rasulullah yang mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku. Loh, itu betul. Karena Nabi bukan Tuhan yang Maha Tahu. Nabi itu tidak tahu ketika dia meninggal nanti dia dibangkitkan dengan cara apakah dia tangannya duluan yang keluar atau kepalanya dulu yang nongol atau dia langsung diangkat kemana atau dia tidak tahu. Beliau tahu apa yang diberitahukan kepada beliau. Karena hadisnya menyatakan semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada itu dalilnya hadisnya Bu Darni. Tapi Nabi kami tidak sok tahu. Ketika dia mengatakan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat buat aku, tidak sama dengan aku tidak masuk surga. Jangan mempelintir perkataan Nabi kami. Sama kayak gini, Rifa, kau pasti nggak lulus nanti. Kalau aku belajar dengan sungguh-sungguh, kalau aku membuat PR baik kepada dosenku, pasti aku lulus kuliah. Nah, lalu aku jawab, tapi aku mau berangkat kuliah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan nanti terhadapku, apa yang akan kuhadapi soal-soal nanti di hadapan di kelasku. Tapi aku yakin lulus kalau aku menjalankan semua yang diperintahkan dosenku. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan manusia yang takabur, yang sok-sokan sok tahu sesuatu yang tidak diberitahu. Karena segala sesuatu yang diberitahukan Nabi Muhammad pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Inilah para nabi. Di mana dalilnya di situ? Di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu dikatakan seorang nabi yang dengan beraninya berkata sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan demi Allah lain, maka nabi itu harus mati. Maka Nabi Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, sebagaimana Paulus lakukan. Menurut pendapatku, bukan dari firman Tuhan, wanita lebih baik bagi mereka itu tidak kawin, bla 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 segala macam. Menurut pendapatku. Banyak sekali pernyataan Paulus yang berkata tentang menurut pendapatku. Nabi Muhammad tidak boleh begitu, karena Nabi Muhammad adalah manusia yang diangkat menjadi nabi oleh Allah, memberitakan firman Allah, tidak berprasangka sendiri, tidak berpendapat sendiri. Lalu hadis yang kedua. Apa tadi hadis yang kedua, bahwa Bu Darni menyatakan amal yang tidak menyelamatkan. Betul. Sejak kapan umat Islam ini amal yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan adalah ridho Allah. Amal itu adalah syarat mendapatkan ridho Allah. Contoh begini, Bang Kian Santang orang kaya, duitnya 3 miliar, disedekahkannya 2 miliar buat orang kaya. Kalau amal yang menyelamatkan, maka hak surga adalah untuk orang kaya karena dia banyak duitnya. Hak orang-orang kuat karena dia lebih banyak beramal soleh. Orang sakit, orang susah, orang lumpuh berarti nggak masuk surga berarti karena dia sedikit beramal soleh. Tidak Bu Darni, bukan besar kecil amal soleh atau amal itu sendiri yang menyelamatkan, tapi ridho Allah. Tapi Allah menyatakan masuk surga itu dengan cara beriman dan beramal. Amal itulah yang menjadi asbab Allah ridho, karena Allah tahu siapa yang betul-betul karena Allah, siapa yang bukan karena Allah. Kenapa dalam Islam itu dikatakan innama amalu biniat? Amalan itu yang dinilai bukan amalnya Bu Darni, tapi niatnya Bu Darni. Karena niat itulah kunci dari amal itu diterima atau tidak, bukan amalannya. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus yang katanya dia adalah kebangkitan dan hidup? Memang dia dibangkitkan dan dia dihidupkan, saya tidak membantah itu. Tapi apakah dia yang menyelamatkan orang-orang ke surga? Saya sudah tunjukkan dia tidak mampu menyelamatkan orang yang menghujat Roh Kudus, karena orang menghujat Roh Kudus tetap masuk neraka jahanam. Bahkan Bu Darni ya, orang-orang yang dia ketika dia bertanya, "Guru, sedikitkah yang diselamatkan?" Nah, ini saya kasih dalil Bu Darni nih. Nih, saya kasih dalil ya. Ntar. Ini habis ini saya sholat asar ya, lanjut dengan Bang Zuma. Oke, sabar ya. Saya pakai dalil, makanya saya tidak mau asumsi gitu, karena ini kitab orang lain ya. Bentar, sabar ya Bu Darni, sabar. Bu Darni mungkin tahu ayat ini. Kitkah, bentar. Saya bukan Bang Zuma dan Pak Sugi, Hafiz Bible. Ya, bentar nak. Bentar. Nah, bentar, ini ya. Aduh, lupa aku mana nih ya. Berusahalah menuju pintu sempit itu, kau tak akan dapat, kata Yesus. Nah, ini seorang murid ya. Bu Darni kok lebih hebat daripada orang yang bertanya ini. Bentar. Bantu aku ayatnya Jul, lupa aku Jul. Kawan-kawan tolong diketikkan kalau ada yang sering dengar ayat ini ya. Lukas pasal 9:45. Sorry, maaf. Lukas 9 ayat 45. Bukan pula. Aduh, mana lah ayat ini? Ini.
Aduh, inilah aku sering kali kita lihat ya dalam kitab Lukas pasal 13 nomor 22. Tuan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Nah, si penanya tanpa nama ya, orang itu tidak ada nama. Mari kita lihat dalam ayat Lukas pasal 13 nomor 22. Aduh, gara-gara cari Bible ini telat pula sholat aku lah. Taruh dong. Ini. Mana inilah? Kok bukan Jul? Gak ada orang yang bisa bantu aku carikan ayatnya dulu. Aku mau sholat, woi. Apa. Sorry. Itu loh, ketika ada seorang murid bertanya, guru, sedikit yang diselamatkan. Umi, Lukas 13 ayat 22 ya. Ya, coba. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan itu perjalanan ke Yerusalem. Iya, betul. Ini. Lukas 13:23. Udahlah, Bang Zuma habis ini ya. Aku mau sholat nih gara-gara Bu Darni telat pula sholatku, berdosa pula aku gara-gara Bu Darni. Ada seorang yang berkata kepadanya, tenang. Kata Bu Darni tadi Yesus memberikan keselamatan kan. Nah, dan ada seorang yang berkata padanya, Tuhan, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk nih. Bu Darni, jangan kira kalian itu tidak berjuang ya. Yesus perintahkan berjuang. Enak-enak aja kalian ditanggung sama Yesus. Banyak orang Kristen mengatakan, bukan perbuatan kami yang menyelamatkan, tapi iman kami. Apa pula? Lihat kata Yesus nih, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha termasuk Bu Darni. Banyak orang yang berusaha termasuk Bu Darni, Pak Pipo, Bu Uti untuk masuk tetapi tidak akan dapat door. Makasih. Ini percuma aku sholat dulu. Sholat dulu. Benar itu. Ya, Bu Darni Protestan. Protestan cuma iman, Bu. Kalau Katolik baru iman dan perbuatan. Saya Advent. Ya, kan Protestan itu, Bu. Kitabnya berapa? Ya. Jumlah kitabnya. Lihat jumlah kitab lah. Sama. Ya. Hanya Katolik yang beda ya. Nah, sekarang aku ya. Ini Bang Juma ada muncul. Sekarang aku sekarang kan dokter. Udah bisa aku ngomong? Udah ya. Tadi kan sudah aku bilang, juru selamat itu hanya satu loh. Juru selamat itu hanya Elohim, tidak ada yang lain. Berarti apa kalian dokter nggak percaya waktu malaikat berkata kepada Maria, mengatakan akan lahir juru selamat, yaitu Tuhan. Kan katanya. Apa enggak itu sudah perkataan dari atas ya, dari surga. Kalau kalian itu kan enggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad juru selamat. Itu kalian kan hanya mengesahkan di dalam Al-Qur'an. Dari mana tahu ini malaikat mengatakan dan Elohim. Itu Yesaya itu nabi terdahulu ribuan tahun. Itu Nabi Yesaya itu sudah terkenal itu. Tidak bisa diragukan lagi Nabi Yesaya kalau memang teman-teman. Maksudku makanya harusnya di Al-Quran itu kitab Yesaya ini harus ada supaya jelas dan terinci bahwa penyaliban dan penderitaan Yesus. Harus ditempel kitab Yesaya di Al-Quran gitu ya. Harus ditempel. Nggak bisa itu karena itu Yesaya itu nabi. Jadi perkataan-perkataannya harus ditempelkan semua kitab. Kalau ada kitab suci yang tidak menempelkan itu berarti bohong, itu dusta. Makanya umat Kristen kenapa? Nanti nabinya lu bukan. Bang Jul kalau mau sholat dulu nanti gantian Bang Jul. Oke. Dokter, kita harus jujur loh. Harus Alkitab kita itu harus selaras dengan kitab terdahulu. Nggak boleh kita kurang-kurangi. Bentar, Bu Darni, ini ada Gurunda Juma udah monitor Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi HP-nya lowbat, ternyata enggak cas. Siap. Lanjut Gurunda. Iya. Katanya Yesaya itu harus ada di dalam Al-Quran katanya Gurunda. Ngapain? Masih tanggung aku. Kan ada yang punya kitab. Yang punya. Oke, silakan. Bang Juma belum masih tanggung. Nah, makanya silakan. Tadi Bang Juma, ayo kita ulang dulu Bang Juma ya. Kita ini loh sesama manusia harus saling memberitahu, saling mengajari, ya kan? Yesaya 43 ayat 11 dan 12. Akulah Tuhan katanya lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing. Allah itu huruf kecil ya, berarti Allah lain, bukan Allah yang surga. Allah asing. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Sumar dan kawan-kawannya. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga mereka bisa membantah serta mematahkan setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi Ustadz Suma ini selalu berkuar-kuar tentang ayat Alkitab yang dia gunakan, dia tafsirkan sesuai dengan pemikiran sendiri untuk menyerang iman kekristenan, di mana dia sendiri banyak menyanggah bahkan
melontarkan suatu tuduhan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanya seorang manusia biasa dan bla bla bla, banyaklah yang dia katakan tentang Yesus Kristus seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen pada akhirnya bisa membungkam Ustadz Tsuma dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga hal itu membuat Ustadz semua pada akhirnya kesurupan menghujat. Karena kalau kita melihat Ustadz Tsuma ini ketika dia sudah merasa sedang terpojok dan sudah tidak seperti sudah tidak tahu apa-apa, dia akan melakukan banyak cara untuk menyerang teman lawan debatnya supaya dia ini berpikir supaya dia merasa bahwa dia yang sedang memimpin perjalanannya debat seperti itu. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk para apologet Kristen ketika mereka bisa dengan baik mematahkan setiap data bodong yang dibawakan oleh Ustadz Tsuma. Karena apa? Karena setiap data yang dibawakan Ustadz Tsuma itu semuanya itu berasal dari sumber-sumber yang menurut iman kekristenan itu sesat dan tidak dipercayai seperti itu. Apalagi ketika Ustadz Tsuma membawakan satu ayat Alkitab yang dia comot dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, semuanya itu berdasarkan dengan sumber data dan juga tafsiran dia yang saya sendiri melihat bahwa dia tidak mengerti dan dia juga tidak memahami akan hal itu. Apalagi berbicara tentang kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Tsuma tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan seperti itu. Dia mengutip dari Yohanes, ya, dari Injil Yohanes, akan tetapi Ustadz Tsuma dia hanya mengambil satu ayat dan dia tafsirkan dengan menggunakan buku-buku tafsiran yang itu tidak sesuai dengan apa yang dituliskan atau dituliskan di dalam ayat Alkitab itu sendiri. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para apologet Kristen, semuanya itu sebenarnya tidak perlu lagi dibantah atau tidak perlu lagi itu disanggah oleh Ustadz Tsuma, karena yang sesungguhnya atau yang benar bagaimana ketika para apologet Kristen itu membawakan setiap data yang berdasarkan sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang berkaitan dengan ayat Alkitab dan tafsiran-tafsiran yang bisa membuktikan atau bisa kita mengerti dan mengetahui arti, maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Ya, begitulah. Akan tetapi kita hanya bisa berdoa supaya Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya mereka ketika mereka membaca Alkitab, mereka mencari kesalahan supaya mereka dipertemukan dengan kebenaran itu sendiri dan mereka bisa melihat bahwa kebenaran dan keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada supaya mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi garam, terang, berkat bagi setiap orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus seperti itu. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Semoga video ini boleh mencerdaskan kita semua supaya kita juga memiliki pemahaman yang baik tentang iman kekristenan. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.